Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa yang berbahagia, yang budiman, yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah ini kita unboxingkan beberapa sarung ini mirsa ya. Banyak sarungnya mirsa. Donggala MGT, Donggala MST yang gold. Ini yang gold mirsa ya. Yang kalau yang goldnya Donggala itu, yang MST atau yang MGT itu kualitasnya, kalau yang gold khusus yang gold mirsa ya, bukan silver, itu di atasnya Lamiri yang full sutra mirsa ya. Kalau kualitasnya. Dan juga ini ada BHS Masterpiece yang SG apa di SGA ya. Tapi sebelum itu mirsa, kita lanjutkan kajian kita yang barusan kita bersambung. Pertemuan pertama tadi, sekarang pertemuan yang kedua. Kita lanjutkan bahwa tadi penjelasannya adalah sampai Asif. Nabi Sulaiman menyuruh Asif untuk masuk ke dalam laut. Asif bin Barkhiyan di sini. Asif bin Barkhiya untuk masuk ke dalam laut untuk mencari keanehan atau keajaiban. Karena di pinggir laut nggak ada. Allah menurunkan wahyu agar mencari keajaiban di pinggir laut, ternyata nggak ada. Akhirnya masuk ke dalam. Jinifri pertama, kedua nggak nemu. Akhirnya menyuruh Asif bin Barkhiya untuk masuk ke dalam laut. Dan Asif bin Barkhiya ini adalah salah satu manusia hamba Allah yang diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala keutamaan ya, keanugerah lah. Akhirnya Nabi Sulaiman berkata, qala i'tini bilmin ma fi hadzal bahri faja'a bi kubbatin minal kafur al-abyad. Kemudian Nabi Sulaiman, masuklah kau ke dalam lautan dan datanglah engkau kepadaku, Nabi Sulaiman kepada Asif ini, apa yang ada dalam laut, ceritakan apa yang dalam laut. Haja abi kubah, ternyata setelah masuk ya, tapi ini nggak ada cerita masuknya, moro-moro di sini. Qala tini bil min ma fi hadzal bahri faja abi kubah, moro-moro tumadaan. Tiba-tiba Asif bin Barkhiya ini datang membawa kubah. Kubah itu apa menurut saya? Kubah ya koyok kubahnya masjid itu menurut saya. Singgasana itu. Pokoknya kubah menurut saya. Minal gafur, yang terbuat dari gafur. Gafur menurut saya. Al-abyad, yang warna putih. Laha arba'atu abwabin, dan kubah ini punya 4 pintu, kanan, kiri, selatan, utara. Kan timur, barat, selatan, utara. Ini ada pintunya semua mirsa ya. Mindurin, yang mana terbuat dari intan, pintunya itu dari intan. Yang pertama, wa min yakut, dan terbuat dari yakut. Intan, yakut itu berlian. Wababun min jawahir, pintu yang ketiga terbuat dari mutiara. Wababun min zabarjadin, dan pintu yang keempat terbuat dari zabarjad al-ahdar, yang warna biru ya. Bahwa kubah yang dari gafur itu menurut saya ada 4 pintu. Dari semua pintu ini terbuat dari mutiara, terbuat dari berlian, terbuat dari intan, terbuat dari zabarjad. Wal abwabu kulluha mufattahatun, dan 4 pintu itu terbuka menurut saya, enggak tertutup. Wala yadkhulu fiha qitratun minal ma', dan keanehannya adalah walaupun kubah yang terbuat dari gafur itu berada di dalam lautan, setetes pun air gak masuk ke dalam pintu itu menurut saya. Ini adalah keajaibannya. Wa hiya fi dakhilil bahri, dan gafur ini ya, kubah min gafur, kubah yang terbuat dari gafur itu berada di dalam lautan paling dalam. Fi makanin amiq, yang sangat dalam, mislu masirati ma wasafil ifritul awwalus salasah, yang mana kedalamannya seperti yang dimasuki oleh ifrit. Sampai dalamnya itu, kalau ifrit itu
masuk ke dalam itu 3 kalinya bisa. 3 kalinya masuknya bisa. Dalam sekali. Fawada'aha baina bayyaday Sulaiman, kemudian kubah ini yang terbuat dari ifrit oleh siapa? Oleh Asif bin Barkhiyah itu diletakkan di depannya Nabi Sulaiman. Wa idan fi wasatiha syabun hasanus sabab. Ternyata di tengah-tengah kubah Minadgal Ghafur di dalamnya itu mirsa ada anak muda yang bagus sekali, yang tampan sekali, yang perawaknya indah sekali. Naqiyus siap, bajunya bersih. Bahwa qaimun yusolli, dan anak muda ini sedang sholat pemirsa ya. Sedang sholat di dalamnya. Fadakhala Sulaiman alaihi salam, kemudian Nabi Sulaiman alaihi salam masuk ke dalamnya. Dalam kubah min Ghafur ya, al-kubbata wa sallama, dan mengucapkan salam ala dzalika syab, dan mengucapkan salam kepada anak muda yang ada di dalamnya, yang ada di dalam kubah tersebut. Wa qala, dan berkata Nabi Sulaiman, berapa menit, Dik? 6. Ma anzalaka fi qa'ri hadzal bahri, wahai anak muda, apa yang menyebabkan engkau masuk ke dalam kubah ini dan berada di dalam lautan paling dalam gitu mirsa, yang ditanyakan oleh Nabi Sulaiman. Qala, Gaji dan promosi. kemudian berkata siapa syabab, anak muda yang berada di dalam itu mirsa, ya Nabi Allah Sulaiman, wahai Nabi Allah Sulaiman, annahu kana abi rajulan muqidan, sesungguhnya aku mempunyai ayah yang mana ayah saya ini lumpuh. Wa kanat ummi amyaan, dan saya punya ibuku buta. Fa aqamtu fi khidmatiha, dan aku selalu berkhidmah, aku selalu mendampingi ibuku dan ayahku, ibu yang sedang buta dan ayahku yang sedang lumpuh, untuk berkhidmah. Khidmah itu melayani pemirsa ya. Sab'ina sanatan, selama 70 tahun. Ya. Ini selama 70 tahun anak muda ini merawat ibunya, merawat ayahnya, yang mana ayahnya lumpuh dan ibunya buta. Dirawat selama 70 tahun. Kira-kira pemirsa ya, kalau kita, ya semoga kita termasuk anak yang berbakti kepada orang tua pemirsa ya. Sabar kepada orang tua, jangan sampai marah-marah pemirsa ya. Ya pantaslah ini diberi karomah oleh Allah. Ya ini kita lanjutkan nanti pemirsa. Intinya kalau dilihat dari ini pemirsa ya, anak muda punya ayah, ayahnya lumpuh, ibunya buta, dirawat selama 70 tahun. Bagaimana ngerawatnya? Makannya, minumnya, beraknya, cuci bajunya, semuanya pemirsa. Namanya buta ibunya pemirsa. Bapaknya nggak bisa jalan. Ketika sholat pasti wudhunya bagaimana? Pasti kan diwudhukan pemirsa. Mananya? Bagaimana minumnya? Ya Allah. Sabar pemirsa ya. Oleh karena itu layak kalau ini disebut dengan wali ini pemirsa ya. Ini wali ini. Bukan dukun ini pemirsa ya, wali. Bukan sulap ini pemirsa, nyata. Nah, kita lanjutkan nanti pemirsa ya. Kita bersambung dulu di part yang ketiga, kita lanjutkan. Baik pemirsa ya. Itu adalah tadi kisahnya anak muda yang berbakti kepada orang tua. Kita lanjutkan sekarang pemirsa ya. Unboxing. Jatuh pemirsa. Unboxing sarung masterpiece. Masterpiece, bahwa tingkatan sarung BHS paling tinggi itu namanya masterpiece kelasnya pemirsa. Kelas masterpiece, di bawahnya signature, di bawahnya lagi, di bawah signature royal, di bawahnya royal excellent, di bawahnya royal excellent klasik, di bawahnya klasik infinity, di bawahnya infinity cosmo, di bawahnya cosmo. Nggak ada. Nggak ada, sudah paling rendah cosmo. Ya, terus dari semua kelas ini pemirsa, dari masterpiece ini ada yang gold,
di bawahnya gold, ada yang silver, di bawahnya silver ada yang bronze, dan yang terakhir adalah afkir. Itu misalnya tingkatan sarung BHS. Biar antum paham. Baik pemirsa ya, dan yang mau beli sarung ini secepatnya pemirsa ya, karena ini promo. Harga promo maksudnya saya. Harga promo berapa Ustaz? Ya harga promo, intinya promo. Antum kalau beli di tuh, iya bukan toko sih. Ya nggak bilang takut saya salah pemirsa ya. Saya bilang ini promo karena saya dapat dari promo dari gudang gitu pemirsa ya. Ini kemasannya Pak, dompetnya pemirsa ya. Ini sarungnya SGA. Apa itu nama SGA? Songket Gunung Agung. Songket Gunung Agung. Bau harum pemirsa. Kok tahu Ustaz bau harum? Buktinya harum. Antum nggak mungkin tahu jauh sampean dari mana. Ini yang ada di sini harum. Karena apa kok harum? Karena di dalamnya ada minyak harum. Kok bisa tahu Ustaz? Tak rasakan pemirsa. Getar pemirsa. Ini ada pasti ini ada minyak harumnya ini. Ini bukan sulap, bukan sirih ini pemirsa. Pesulap merah ini. Ini pesulap sarung SHD. Ini ada isinya ini pemirsa. Mantap pemirsa. Baik pemirsa ya, itu hanya guyonan pemirsa ya. Yang biasanya kalau masterpiece signature itu ada harum pemirsa, ada minyaknya. Ini kita buka, seret. Ini biasanya kemasannya ya. Ini pemirsa, jatuh minyaknya. Ini minyaknya pemirsa. Harum pemirsa. Ini pemirsa, lengkap pemirsa. Tanda tangannya. Nih kita bongkar. SGA Songket Gunung Agung, bukan. Ini warna coklat pemirsa. Pemirsa ya, kita bongkar dikit-dikit. Ini pemirsa ya. Ini sarungnya pemirsa ya, SGA. Songket pemirsa ya, nggak ada printnya, nggak ada sablonnya, semuanya songket. Ini pemirsa ya, kita buka harga berapa di? Ini harganya 2,4. Kami ulangi 2,4. SGA Songket Gunung Agung. SGE. Ini kalau bahannya sama dengan SGE. SGE-nya BHS Masterpiece SGE, yang mana SGE sekarang itu harganya kurang lebih ya pemirsa ya, 2,8. Ada di sini yang warna putih. Di video sebelumnya mungkin kami sudah perbandingkan dengan Lamiri SGE yang harganya 1,3. Sedangkan BHS 2,8. Dan ini pemirsa untuk kain sama dengan SGE, yang mana ini kainnya adalah MS. MS itu apa? Misres dan sutra, campuran pemirsa. Kenapa kok bilang misres sutra? Karena memang BHS yang keluaran dari tahun 2017 ke atas, 2018, 19, 20, 21, 22 sampai sekarang, ini kalau produksinya di atas itu, di atas 2017 pasti misres sutra, nggak ada full sutra. Apakah ada yang full sutra? Ada, tapi itu kalau adanya adalah keluaran sarung lama. Kalau antum cari, ya ada sih. Tapi kami di sini nggak menyediakan karena kemahalan misalnya. Kalau antum maksa, kami tak carikan ke gudang, tapi kami butuh apa? Karena memang mahal pemirsa ya. Karena kalau yang SGE-nya full sutranya BHS itu bisa nyampe 12 juta pemirsa ya. 12 juta, 10 juta. Yang SGC itu 10 juta. SGF 10 juta. Ada yang sampai 15 juta pemirsa ya. Itu yang SBHS, yang SGE, yang Masterpiece, yang keluaran lama, yang masih ada sekarang, yang baru misalnya. Kalau bekasnya aja masih mahal misalnya. Bekasnya BHS, yang SGE itu kami cari itu di grup-grup itu mirsa ya, itu masih harga 5 juta. Itu bekas mirsa ya.
bukan baru, full sutra. Itu menurut saya. Dan kami mohon ya minta kalau antum cari bekas, jadilah bekas yang tahu barangnya Mirsa. Maksudnya jangan online lah, kasihan. Kecuali menemukan orang yang amanah, kenal, nggak apa-apa. Itu Mirsa ya, sebagai perkenalan biar antum paham tentang sarung. Dan ini pemirsa saya bukan yang full sutra, tapi ini Misra Sutra. Baru, bukan bekas. Promo 2,4. Umumnya berapa Ustaz? Ini umumnya 2,6. Kalau SGI 2,8. Kalau SGF sama, kurang lebih 2,7, 2,8. Itu mirsa. Baik mirsa ya. Itu sebagai perkenalannya. Ini sarungnya mirsa ya. Ini ukurannya standar. Standar itu berapa ya? Standar itu kami bilang bahwa ukuran standarnya sarung semuanya itu adalah 1,5. 105 maksudnya, bisa 105, 106. Ini berapa biar antum sama-sama paham. Tak ukur mirsa ya. Ya, persis dengan yang excellent Jaguar, yakni 105 lebih, hampir 106 standar misalnya. Untuk panjangnya diukur juga ya, nggak apa-apa, kita bongkar aja, diukur aja panjangnya. Kalau BHS memang insya Allah, biasanya kalau BHS 120 biasanya saya biasanya. Tahu sekarang ini berapa? Memang standarnya 120. Ya betul mirsa ya. Tebakan saya ini 121 persis. Standarnya sarung itu panjangnya 120, lebarnya 105, 106, 121, panjangnya itu 122, itu standar misalnya. Yang enggak standar itu 100 panjangnya. Itu enggak standar itu. Baik mirsa ya, sudah kami bongkar, tinggal antum screenshot yang mana, nanti ini kami foto mirsa. Kita cukupkan aja. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.